Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen selaku tim penguji pada kegiatan PPG dalam jabatan tahap 2 di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Selanjutnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Ramija. Tempat tugas saya adalah di SMK Sahabat Abah Ciwaringin yang beralamat di Jalan Tapak Bima nomor 03, Desa Kidul, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon. Selanjutnya, dalam rangka untuk memenuhi tugas kegiatan uji kinerja ini, kami akan menyajikan video praktek pembelajaran di kegiatan UKIN 2022 ini dengan tema Jujur Membawa Hidup Penuh Berkah. Kami persilakan nanti kepada Bapak dan Ibu dosen yang kami hormati untuk bisa menyimak video tentang praktek pembelajaran kami sebagai berikut. Sekian saja sekedar perkenalan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semuanya ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita terus diberikan limpahan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu diberikan kenikmatan hidup yang luar biasa ya. Yaitu sehat. Insya Allah mudah-mudahan kita selalu pula diberikan keberkahan ya. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah ya, kita di pagi yang cerah ini terus diberikan limpahan nikmat oleh Allah sehingga kita bisa bertemu atau bertatap muka untuk mengikuti kegiatan proses pembelajaran materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kalau kemarin itu kita sudah jelaskan tentang apa artinya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bab itu sudah kita selesaikan. Sekarang insya Allah akan membahas tentang kaitannya akhlak ya, yaitu indahnya berperilaku jujur. Inilah nanti judul bahasan yang akan kita jelaskan pada pagi hari ini. Namun alangkah baiknya sebelum kita masuk ke ranah proses pembelajaran, kita terlebih dahulu untuk membacakan doa ya, agar kegiatan yang diselenggarakan pada pagi hari yang indah ini, yang cerah ini, insya Allah bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai ya.
ala hadhihi niyyati wa ala kulli niyyati shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa atba'i syaikhina lahum al-Fatihah. Mudah-mudahan itu adalah merupakan satu wasilah agar proses pembelajaran khususnya materi pelajaran PAI ini betul-betul bisa diserap, bisa dipahami dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Karena temanya di sini adalah jujur membawa hidup penuh berkah, ya. Oleh karena itu kalian harus tahu dulu apa sih yang dimaksud jujur. Ada yang tahu kalian apa sih pengertian jujur? Ya silakan. Kejujuran adalah sifat yang sangat mulia karena jujur warna akhlak yang sangat baik dan indah dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan komponen rohani yang memantulkan sikap terpuji. Alhamdulillah. Bagus. Ada yang lain barangkali yang bisa? Ada? Oke, ya. Itulah tadi yang disampaikan oleh Adik Novi itu adalah benar, ya. Jujur adalah sangat indah di mata pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang merupakan komponen atau cerminan dari kerohanian kita, ya, yang terus memantulkan perilaku-perilaku yang sangat terpuji. Salah satu contoh, ya. Di sini, ya, secara kebetulan di rumah itu disuruh sama ibunya, suruh apa? Suruh membeli sayuran, sayuran ke pasar atau ke warung. Suruh membeli sayuran. Diberikan uang itu oleh ibunya, ya. Nah, di sini tolong belikan sayuran terongnya, nah ya 2 kilo saja. Baik bu, berangkat ke warung di sini tersebut, ya. Berangkat ke warung, kemudian mencari terong yang dibutuhkan oleh ibunya, ya. Dari rumah dia dibekali uang 10.000. Terong ternyata di sana harganya hanya cuma 3.500 1 kilo. Berarti yang kalau beli 2 kilo berapa? 7.000 rupiah harganya. Dia diberi oleh ibunya itu 10.000. Kemudian tukang warung, berapa nih belinya? 2 kilo aja. Oh iya, silakan. Tukang warung menimbang, kemudian terongnya dibungkus dalam plastik, udah 2 kilo. Ini Pak, bukan duitnya, kasih 10.000. Ada kembalian 3.000 rupiah. Ketika sudah membeli sayuran yang dibutuhkan oleh ibunya untuk masak pada saat itu, di sini pulang nggak? Pulang sampai di rumah. Mana? Ini caranya sudah dapat. Oh iya. Udah letakkan aja di meja, ya. Oh iya. Nah, kemudian ditanya sama ibunya, tuh ditanya, ya. Nah, itu berapa sekilonya terong? Murah, cuma 5.000. Jadi pas ini uang yang diberikan sama ibu itu 10.000. Kira-kira bagaimana kategorinya? Si neng di sini. Ya. Atau berdusta, tidak jujur sama ibunya. Dosa enggak? Dosa. Ini adalah karakter yang sangat tidak baik dalam kehidupan.
Itu adalah merupakan salah satu contoh. Ya, kalau di sini itu jujur, maka dia akan mengatakan ketika ibunya bertanya, nah berapa harga terong 1 kilonya? 3.500 Bu. Jadi beli 2 kilo itu kita bayar 7.000 dan ini kembaliannya ada 3.000. Nah itu berarti jujur. Ya, itu salah satu contoh. Barangkali ada yang lainnya? Bolos sekolah. Hah? Bolos sekolah berani masuk. Iya, berangkat sekolah. Berangkat sekolah juga tidak masuk katanya. Berangkat sekolah dari rumah nyatanya tidak masuk. Bohongnya tidak ya? Itu bagus juga contohnya. Kita nanti evaluasi ke belakang. Nah, kalau mentalnya seperti ini terus bergulir, ya, di para penyelenggara negara, maka tunggu saatnya kehancuran. Ya. Karena mentalnya sudah tidak baik. Bagaimana dengan kondisi negara kita? Apakah para penyelenggara itu sudah baik? Atau bagaimana? Belum. Ya, karena masih banyak oknum-oknum para penyelenggara negara yang tidak jujur, sehingga hasil-hasil keputusannya yang sudah ditetapkan itu tidak bisa terlaksana atau tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Ya, yang notabene akhirnya kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan utamanya itu tidak bisa tercapai akibat perilaku oknum para penyelenggara negara yang tidak apa? Tidak jujur, ya. Jadi ini penting. Kejujuran itu adalah merupakan cerminan akhlak mulia. Kalau kita terus bersikap jujur, insya Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Allah akan memberikan pertolongan keselamatan kepada kita. Ya, dengan sifat kejujuran. So, kejujuran itu walaupun katanya gampang, jujur, tapi ini benar untuk dilaksanakan. Betul nggak? Sangat berat sekali untuk menjadi orang yang jujur. Oleh karena itu, agar kita diberikan hidayah oleh Allah SWT adalah salah satu kuncinya adalah beribadat dengan baik. Terutama apa? Melaksanakan sholat 5 waktu. Ini akan bisa mencegah perbuatan keji dan lupa. Ya. Kalau orang sholatnya baik, ibadahnya bagus, apalagi ditambah dengan zikirnya luar biasa, saya yakin karena hatinya dia tenang, maka seluruh permasalahan itu akan memberikan kemudahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sehingga dia akan diberikan sifat seperti ini. Sifat apa? Sifat jujur. Jadi jujur walaupun katanya sederhana tapi mahal, berat untuk dilakukan. Kalau kita ingin menjadi insan manusia yang terbaik di dunia ini, maka kita harus bersifat jujur sesuai dengan perilaku baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi itu karena kejujurannya luar biasa, ya, maka beliau diberi gelar apa namanya? Al-Amin. Ini bagus sekali, Sanusi, ya. Diberi gelar Al-Amin, ya, karena mampu menjalankan amanah dengan baik, ya. Ya. Kejujurannya itu luar biasa. Kenapa kita terkadang suka
memperingati kegiatan Maulid Nabi. Apa coba? Karena apa? Baginda Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling mulia, orang yang memiliki nilai-nilai akhlak yang luar biasa itu. Ya, maka kita sebagai umatnya layak memperingati Maulid Nabi. Ya, karena di dalam diri Nabi itu terdapat suri tauladan, contoh yang baik. Ya, contoh yang baik, pemimpin yang luar biasa di dunia ini adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka barometer kita, ya, itu acuannya adalah ke sana. Harus bisa merefleksikan sifat-sifat Rasul. Ya. Yaitu apa? Jujur. Ya. Insya Allah kalau kita mau menjalankan prinsip-prinsip niat kejujuran, mudah-mudahan ya kita itu ketempelan al-aminnya. Insya Allah artinya kategori orang yang jujur. Itulah diantara contoh-contoh tentang masalah kejujuran. Luas sekali. Jadi kejujuran itu harus kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah itu kehidupan di rumah dengan saudara, dengan kedua orang tua, ya? Apakah itu kehidupan di sekolah dengan teman-teman, dengan bapak dan ibu guru, ya? Makanya bapak terkadang bangga kalau ketika guru itu baru datang, ya, turun dari mobil udah disergap oleh murid-muridnya untuk meminta salim, ya, salaman. Salim itu berasal dari kata salaman. Jadi orang yang sebut salaman itu berarti selalu menjalin silaturahim. Mudah-mudahan akan berkah hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sungkem sama bapak gurunya atau ibu gurunya, kadang-kadang saling sungkem. Nah, itu adalah merupakan salah satu cerminan akhlak. Berarti kita sebagai siswa mampu menghargai, menghormati bapak dan ibu guru. Ya. Tapi kalau anak yang kurang begitu terdidik, cuek saja ada bapak gurunya datang, dibiarkan saja, ketemu dengan udah seperti nggak kenal. Nah, ini berarti tidak mencerminkan akhlak mulia. Kalau kita ingin mencerminkan akhlak mulia, lakukan, ya, penghargaan, penghormatan kepada bapak dan ibu guru, penghargaan dan penghormatan kepada kedua orang tua di rumah, apalagi ke orang tua kita sendiri, ya, sebagai orang yang boleh dikatakan hidup bangga. Jadi ridhonya orang tua itu adalah ridhonya Allah. Apalagi kepada ibu. Tidak boleh, ya, sesekali kita menyakiti hati orang tua. Seperti di situ karena usaha kita itu adalah kedua orang tua. Insya Allah kalau kedua orang tua, apalagi ibu, sudah ridho, maka ini adalah merupakan salah satu bentuk terwujudnya wasilah itu. Wasilah itu adalah perantara. Ya, jadi ini pengertian kejujuran adalah sifat yang mulia karena jujur, warna akhlak yang sangat baik dan indah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan komponen rohani yang memantulkan sikap terpuji. Ya, itu udah dicatat oleh kalian semuanya? Ya. Baik, ya. Ada 4 sifat yang harus kita
miliki. Ini ada 4 sifat yang harus kita miliki, ya. Yang pertama adalah senantiasa kita harus bersikap jujur, karena dengan kejujuran insya Allah kita akan selamat, ya. Kita akan memperoleh ketenangan batin. Bayangkan kalau kita terus berbohong, hati kita tenang nggak? Tidak tenang, karena merasa bersalah. Mulutnya ngomong A, hatinya B, berarti kita merasa bersalah. Tenang nggak ini dia? Tidak tenang, nggak tenang hatinya, karena telah mendustai dirinya sendiri. Oleh karena itu kita harus senantiasa terus bersikap jujur, ya. Kemudian yang kedua adalah mempunyai rasa malu. Kalau kita sudah tidak punya rasa malu, bagaimana? Ini berarti kita sudah lepas kontrol. Apa saja sebabnya kita harus mempunyai rasa malu? Salah satu contoh, kita ketika mendustai orang tua, mendustai teman, mendustai bapak dan ibu guru, atau mendustai siapapun, harus memiliki rasa malu. Takut nanti aibnya terbongkar, ya. Nah, karena takut aibnya terbongkar, maka itu adalah sebagai kontrol kita juga. Kalau aib kita terbongkar, kebohongannya, kedustaannya, maka kita akan kena malu. Ujung-ujungnya kita tidak bisa dipercaya. Bahkan kategori khawatir nanti masuk ke dalam lingkaran sifat-sifat munafik. Apa saja sifat munafik diantaranya? Ada yang tahu? Apabila dia berkata selalu bohong. Apabila dia berjanji selalu mengingkari. Apabila dia dipercaya selalu khianat. Nah, ini kalau kita memiliki rasa malu, maka kita akan berpegang teguh kehidupan ini pada prinsip-prinsip atau nilai-nilai kejujuran. Paham ya? Oke. Kemudian yang ketiga di sini, berakhlak baik. Insya Allah kalau kita bisa berakhlak baik, kehidupan dimanapun akan merasa nyaman dan tenang, karena kita menjadi orang baik. Orang baik itu biasanya identik dengan tata krama yang bagus, ya, karena akhlaknya bagus. Lewat di depan orang kita permisi, punten Bu, Bapak, saya mau lewat. Karena ada orang tua. Kalau misalkan asal jujuk lewat, ya, kayak kambing atau kerbau, dulu dari bahasa kita sih, itu kalau orang Sunda itu dibilangnya apa? Karena tidak nyaman. Tapi kalau kita para tante, bapak, ibu, nah itu, oh iya makan, silakan. Enak gak kedengarannya? Enak. Hati kita juga tenang. Karena apa? Menghormati diri kita sendiri dan menghargai orang lain. Itu adalah merupakan sebuah kenikmatan. Itulah, ya. Kemudian yang keempat di sini adalah gemar bersyukur. Coba saya ingin contoh syukur itu bagaimana sih? Ya boleh Pak. Ya boleh ini kan. Bersyukur itu adalah merupakan salah satu tanda kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, artinya kita bersyukur diberikan kesehatan, kita bersyukur diberikan rezeki, ya, yang berlimpah.
Tentu saja pengertian syukur itu bukan hanya sekedar alhamdulillah saja, tetapi harus direfleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu contoh, kita diberikan nikmat kesehatan. Bersyukurnya apa? Ayo. Kita beribadah dengan baik. Sebab dengan kesehatan maka kita bisa melaksanakan sholat. Dengan kesehatan kita bisa melaksanakan puasa. Dengan kesehatan kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran ngaji. Ya, ibadah yang bagus. Itu adalah merupakan refleksi rasa syukur kepada Allah atas nikmat kesehatan yang kita miliki. Bayangkan kalau kita tidak sehat, bagaimana keadaannya? Pusing, rumit dari bahasa orang Cirebon, rumit, ya, ruwet. Tapi dengan sehat maka kita akan bisa menyelesaikan masalah-masalah atau persoalan-persoalan yang kita hadapi. Belajar dengan baik, ya. Kita beraktivitas yang lainnya, misalkan bermain dengan teman-teman juga enak, nikmat, betul nggak? Coba kalau kita, jangankan kita bermain, jangankan belajar, ya. Untuk makan saja nggak karuan, karena kesehatannya terganggu. Oleh karena itu, mensyukuri nikmat sehat salah satunya adalah kita dengan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu juga merupakan salah satu bentuk syukur. Kemudian ketika kita memperoleh rezeki yang banyak, kita juga harus bersyukur. Di samping kita itu ada anak-anak yatim yang harus kita bantu, maka sedikit rezeki itu diberikan kepada mereka, diberikan kepada kaum duafa, orang-orang duafa. Itu adalah merupakan salah satu syukur. Artinya rezeki itu yang diberikan oleh Allah bukan mutlak milik kita, tapi ada sebagian rezeki yang dimiliki juga orang lain. Maka kalau orang yang memahami arti syukur, rezekinya itu diberikan sebagian untuk menyantuni anak yatim piatu, untuk menyantuni para jompo, ya, untuk membantu kegiatan-kegiatan pesantren, membantu pembangunan masjid, madrasah. Itu merupakan sedekah, merupakan salah satu bentuk syukur juga. Oke, sampai di sini kalian semuanya agak memahami, bisa paham? Tadi ya, pengertian kejujuran ini adalah sifat yang mulia, karena jujur adalah warna akhlak yang sangat baik dan indah dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan komponen rohani yang terus memantulkan sikap-sikap terpuji. Itu ya pengertiannya. Contohnya tadi sudah diberikan gambaran, ya, beberapa alternatif contoh ketika kita diampuni amanat oleh orang tua suruh beli ini nggak jujur, ya, berangkat ke sekolah juga nggak belajar, itu berarti contoh-contoh yang tidak jujur. Itu ya. Nah kemudian silakan, ada yang bertanya lagi? Tidak. Enggak, silakan. Apa hikmah dari kejujuran itu? Nah, ini hakikatnya, hikmah dari kejujuran itu adalah bisa memberikan ketenangan hidup untuk kita sendiri. Dengan perilaku jujur, maka kita akan berani menyampaikan pendapat. Ya, dengan berperilaku jujur kita akan terbebas dari tuduhan-tuduhan yang tidak baik oleh orang lain. Itu berkat jujur. Coba kalau kita tidak jujur, oh jangan-jangan ini uang kegiatan untuk kegiatan peringatan Maulid ini dipakai nih oleh
OSIS katanya. Nah, itu sudah merupakan tuduhan. Tapi ketika kita dipercaya sebagai seorang bendahara, menggunakan uang ini dengan hati-hati, dengan penuh kejujuran, dengan penuh rasa tanggung jawab, ini akan bisa menimbulkan hikmah yang baik bagi kita. Artinya kita akan terbebas dari tuduhan-tuduhan fitnah yang tidak baik. Ketika kita jujur, maka kita juga akan berani menyampaikan pandangan yang baik, yang bisa memberikan solusi jalan keluarnya kepentingan umum. Itu dengan kejujuran. Jadi sangat luar biasa sekali. Refleksi dari sebuah kejujuran, inti utamanya adalah akan memberikan efek ketenangan dalam hidup kita sehari-hari. Ya, dengan siapapun kalau orang jujur itu berani, karena tidak merasa bersalah. Ketika dimintain keterangan persoalan keuangan, siap disampaikan. Alur keuangan masuk keluar digunakan untuk ini, selesai. Tapi kalau kita tidak jujur, ya, kita sudah ada bingung dulu ditanya persoalan keuangan. Gimana nih nanti jawaban yang kita sampaikan? Karena ternyata uang itu sudah banyak yang kita pakai, ya, karena tidak jujur. Itu. Jadi itu ya, di antara inti yang paling utamanya adalah memberikan efek ketenangan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab jujur itu macam-macam. Ya, jujur dalam lisan, jujur dalam niat dan kemauan, jujur dalam mengambil keputusan, jujur dalam amalnya, kemudian jujur dalam menjalankan hasil keputusan, kemudian jujur juga dalam mencapai tingkatan keagamaan. Ini diantaranya adalah jujur yang sesungguhnya, ya, berdasarkan pendapat-pendapat para alim, ya, orang yang berilmu, yaitu alim ulama seperti imam-imam kita, Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, Imam Abu Hanifah, dan lain sebagainya. Refleksi kejujuran itu ada, ya, jujur dalam lisan, jujur dalam niat dan kemauan, jujur dalam mengambil keputusan, jujur dalam amalnya, jujur dalam menjalankan hasil keputusan, jujur dalam mencapai tingkatan keagamaan. Jujur dalam lisan bagaimana? Ada yang tahu? Sebab kalau jujur hanya dalam lisan saja, tapi tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, ini berarti tidak nyambung. Ya, jadi lisannya berkata jujur, perilakunya juga harus jujur, niatnya juga harus jujur. Jadi antara niat berarti hati, ya, kemudian mulut dan pelaksanaan itu harus seirama, harus nyambung. Kalau tidak nyambung berarti tidak jujur. Jadi 3 komponen yang penting. Jadi niatnya juga harus jujur, lisannya berkata jujur, perbuatannya juga harus jujur. Ya. Termasuk juga manakala kalian itu menjalankan kebijakan pemerintahan. Jadi kita juga harus jujur membuat kebijakan. Tidak boleh curang. Ya. Artinya yang dikatakan curang itu seperti ini. Kita kebetulan ini jadi pejabat pemerintah desa. Pejabat pemerintah desa ada program yang namanya PKH. PKH itu identik dengan bantuan PRT. Ada yang mendapat bantuan PRT nggak? Ada ya? Nah, dalam menyusun konsep kebijakan, sasaran bantuan ini PKH itu, ya, atau BLT adalah untuk kelompok
orang-orang yang prasejahtera. Kemudian disetting sedemikian rupa datanya. Keluarganya dulu dimasukin, teman-temannya dimasukin. Orang yang sesungguhnya harus mendapatkan real bantuan dari pemerintah tidak masuk, ya, malah tidak dikasih. Bagaimana keputusan yang demikian? Berarti kita dalam menjalankan keputusan, artinya membuat, ya bukan menjalankan, membuat keputusan itu sudah tidak jujur karena tidak sesuai datanya. Ternyata data yang diputuskan itu adalah yang banyak mayoritas keluarganya, teman-temannya yang paling dekat dikasih. Orang yang sesungguhnya harus mendapatkan bantuan malah ditinggal. Inilah salah satu bentuk konsep tidak jujur dalam membuat keputusan. Paham ya? Ya. Kemudian bagaimana dalam menjalankan keputusan? Kalau keputusan yang dibuat itu baik, sesuai dengan apa yang diamanatkan di dalam program, itu berarti bagus dalam membuat satu keputusan, ya. Keputusannya baik, tapi dalam menjalankan keputusannya tidak baik. Ada nggak? Ya bukan ada lagi ya, banyak. Ya, ketika kita diberikan satu amanah, ya, suruh menjalankan ini, duitnya banyak diselewengkan, alias dikorupsi. Itu berarti dalam menjalankan keputusan itu tidak baik. Oke, jelas ya? Baik, Bapak berikan kesempatan sekali lagi untuk silakan, barangkali ada yang belum jelas atau hal-hal yang perlu ditanyakan, karena waktu proses pembelajaran ini sudah sangat limit sekali. Silakan, Bapak masih berikan kesempatan. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, maka proses pembelajaran di pagi hari ini, ya, yang mengambil judul indahnya perilaku jujur dengan tema jujur membawa hidup penuh berkah, itu kita anggap selesai. Barangkali nanti kalian ternyata ada kesulitan memahami persoalan ini ketika belajar di rumah, silahkan nanti bisa bertanya, ya, di Bapak dan Ibu guru, atau langsung ke Bapak selaku pengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam dan UIN, itu boleh, ya. Sudah jelas, sudah paham? Baik, terima kasih adik-adik sekalian, ya. Kegiatan proses pembelajaran di pagi hari ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih adik-adik dan anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kita terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan pula, ya, proses pembelajaran yang diberikan pada pagi hari ini, walaupun sedikit materi yang kita sampaikan, tapi insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.